Ya, kenapa? Ya, ya, ya. Oke, Oke, ini matematika atau fisika sih sebenarnya? fisika Ini peluang matematika kali ya. ya, ya dikasihnya ini soal Ini soal apa emang? fisika yang dikasih sama guru fisikanya ya ini Maksudnya soal UAS kah atau apa gitu? US soal latihan PSKA fisika ya. Soalnya besok ini yang keluar. Pelemparan koin merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan teori peluang dalam matematika. Benar, ya kan? Kalau Iya. melempar koin itu kan bisa jadi gambar atau angka. Mm-mm. Ada dua. Olahraga, dalam bidang olahraga, pelempar koin juga dikenal dengan istilah coin toss. Oke. Nah, bidang olahraga pertandingan diikuti oleh seluruh peserta didik. Bulu tangkis, bola basket. Sebelum pertandingan dimulai, Pak Tony sebagai wasit melakukan pelemparan koin. Siapa yang menjadi pemenang? Pak Tony melemparkan koin dengan ketinggian 45. Nah, ini baru fisika. Ketinggiannya 45. Ternyata koin tersebut melayang di udara selama 0,1 detik sebelum jatuh kembali ke tangan Pak Tony. Jadi kan dia melempar kan. Jadi kita tanya nih, kecepatan awal koin di saat lempar adalah berapa? Berarti ditanya kecepatan awal koinnya. Kan dia ketinggiannya 45 cm. Oke. 45 cm sama dengan 0,45 meter. Harus dikonversi satuannya. Kemudian setelah itu kita tahu waktu totalnya itu kan T-nya 0,1 sekon. T-nya 0,1 sekon. Sesuai dengan rumusnya, berarti kita akan dapatkan H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kenapa setengah GT kuadrat? Karena dilempar ke atas. Sehingga minus. Jadi, yang ditanya V0-nya. Berarti hanya 0,45 sama dengan V0 dikali waktunya 0,1 dikurang setengah dikali 10 dikali 0,1 kuadrat. Gitu. Sampai sini. Coba dianalisa dulu. Aman nggak? Time-nya 0,1 sekon. Uh-uh. Ah, oh itu yang VO kali T itu apa sih rumusnya ya apa apaan sih? Ya, rumus atau formulanya. Itu Kalau udah yang pasti. kalau yang ini kalau yang 1/29 T4 T kuadrat tuh apa tuh? Itu rumusnya. Setengah GT kuadrat itu rumusnya. Oke, Itu jadi rumusnya H sama dengan V0 T kurang setengah GT kuadrat itu satu kesatuan rumus. P0 1/29 G-nya itu apa? Yaitu Ntar itu gravitasi. 10. Oh ya, gravitasi itu nilainya 10 kan? Hmm. Oke. Ntar sampai diginiin diapain? Dijumlahin aja gitu langsung. Dikalikan kan? Hah? Enggak dikalikan kan? 0,45 sama dengan V0 kali 0,1 dikurang setengah. Kamu kerja nih setengah kali 10 berapa gitu. Setengah kali 10. 1/10. Setengah Eh, kali 10 gimana sih? Sumpah sih nggak apa ya lupa cara ngitungnya kalau kayak gini. atau 10 bagi 2 gitu. 5. Nah, 5 jawabannya. Oh iya. 1/2 kan 10.
5 dikali 0,1 kuadrat. Kalau 0,1 dikuadratin tahu juga. Berarti 0,1 kali 0,1 berapa tuh? Apa? 0,1 kali 0,1. 0,1. Wah, Hah? 0,1 kali 0,1 beda. Maksudnya 0,1 kali 0,1. Iya, nah itu kan 0,1 kuadrat itu kan sama dengan 0,1 kali 0,1. Ya udah 0,1 kan 1 kali 1 kan. Enggak, Oh, kan 2. Oh, 2 2 2 2. dua 0,2. lagi. 0,1 kali 0,1 dikali. Jawabannya adalah 0,01. Oh, bukannya ditambah. Jadi nolnya nambah gitu, Pak. Iya, udah lihat matematika SD belum? Belum. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, alhamdulillah udah tahu. Sebenarnya oke. Tadi ya ada dikasih mention ke ibumu buat memberikan eh, konsep gitu. Dikasih tahu teorinya juga ke dirimu. Nah, sekarang saya tanya bandingan kamu. Saya tahu kamu gimana, dan saya tahu fisika itu gimana. Oke. Mungkin aku bisa bilang fisika itu adalah subjek yang paling sulit di semua IPA. Semua IPA itu, di ilmu IPA itu fisika itu yang paling sulit. Kalau menurut aku, karena ibumu benar di salah satu sisi kayak ajarin teorinya juga ya, karena soalnya bisa berubah. Saya setuju. Karena fisika itu soalnya kayak gini, siapa tahu soalnya bukan ini, tapi dengan konsep yang sama. Berarti memahami konsepnya. Yes. Tapi itu kayak tadi pas ujian pas kan kita kan kemarin bahas soal yang agak mudah. Malah soal yang agak mudah tuh keluarnya dikit banget. Cuman 2 3 soal doang. Malah yang banyak keluar yang agak sulit malah dibanyakin. Tapi ya, ya. Tapi kalau itu buat matematika, kalau misalkan fisika kimia ya bervariasi, Iya, campur. itu Soalnya dia gitu. yang kumaksudkan. Gitu. Sebenarnya yang paling enak itu sebenarnya antara fisika kimia matematika ya lebih enak matematika karena dia udah pasti. Oke, sampai Oke. sini dapat berarti kan 0,45 sama dengan V0 kali 0,1 itu sama dengan 0,1 V0. V0. V0 itu apa sih maknanya? Yang ditanya kecepatan awal. V0 itu kecepatan awal. V0 itu berarti 0,1 V0. Ya kan V0 kali 0,1. Berarti 0,1 V0. 5 kali X. 5X. 0,1 kali 6. 0,6. Dikurang setengah. Tadi udah selesai. Setengah kali 10, 5. 5 kali 0,01. 5 kali 0,01. 10-nya ya. Sorry, 10-nya dikemanain? Kan kamu tadi udah kan setengah kali 10? Oh iya. Yeah. 0,45 sama dengan 0,1 V0 dikurang 0,05. Karena 5 kali 0,01.
Sampai sini paham alur berpikirnya? Jadi kalau misalkan 0,01 kali 5, jadi apa tuh 1 kali 5 terus nolnya pindahin ke depan gitu. Nah, makanya nanti 0,05-nya di depan, berarti 0,45, karena ini negatif pindah ruas jadi ditambah 0,05 sama dengan 0,1 V0. Sisalah tinggal jadinya 0,50 sama dengan 0,1 V0. Berarti V0 itu adalah 0,5 dibagi 0,1 sama dengan 5 meter per sekund. Gitu deh. Oh, itu dipindah. Pindah di mana? Itu kenapa 0, itu dipindah ruas apa gimana sih kok tiba-tiba ditambah? Ya kan pindah ruas. Kan Oh, kamu iya. yang bilang tadi. Saya ngikutin kamu. Oh, berarti nanti Kak, itu ke depan dong 0,05-nya. Ayo. Benar. Emang ke depan. Udah belum? Nah, bentar, jadi lah Hmm, 0,45 tambah 0,5 kok hilang 45-nya. kan ditambah. Kamu kira 0,5 sama 0,05 itu sama gitu. Beda. Nah, kan ini Maksudnya sama dengan 0,50 kan sebenarnya. Ya enggak? Penambahan. Matematika 0,45 ditambah 0,05. 45 tambah 5 berapa? 50. Nah, Iya. saya kiranya beda soalnya yang 0,05-nya nolnya 2. Ya, kalau nolnya 2 kan emang harus ngikutin komanya di mana. Penambahan dan pengurangan koma itu harus sejajar komanya. Nanti kalau 0,3, 0,75. Nah, ini sejajarin komanya. Ini baru 5 ditambah 0,1, 1,05. Buka-buka lagi buku SD-nya ya. Oh, udah hilang. Udah hilang lagi dah tuh. Mas, apa kita harus dulu belajar desimal dan persen? Enggak. Udah belum paham? Nah, makanya itu 0,5 dibagi 0,1. Hasilnya 5. Udah belum paham? 5. Iya, Berarti jawaban yang ini salah. salah. Berapa 9. Gerakan koin ketika kembali ke tangan Pak Tony merupakan contoh gerak jatuh bebas. Benar nggak ini konsepnya? Ya, benar. Gerak jatuh bebas dia. Benar. Yang namanya gerak jatuh bebas itu, dia contohnya kayak tiba-tiba duren jatuh gitu. Itu kan tanpa kecepatan awal. Beda kalau kamu melemparkan duren dari atas. Itu ada kecepatannya. Nah, kalau ini Oh, berarti apa? Gerak jatuh bebas bukan? ya ini gerak jatuh bebas kan koinnya dilempar ke atas tuh.
Tiba-tiba dia turun ke bawah lagi kan? Iya. Nah, Wow, kan nggak ada kan dari atas tiba-tiba ini. Beda halnya kalau kamu ngelemparin koin dari atas, itu nggak gara jatuh bebas sih. Gara jatuh bebas itu kecepatan awalnya nol ketika di atas. Paham nggak? ya. Pokoknya kalau jatuh sendiri gerak jatuh bebas. Mm-mm. Waktu yang dibutuhkan koin untuk ke atas hingga kembali ke tangan Pak Tony adalah ke atas ke bawah lagi. Oh, ke atas ke bawah lagi gitu maksudnya. Hmm. Itu waktu yang dibutuhkan koin untuk ke atas hingga kembali ke tangan Pak Tony. Benar nggak jawabannya? Hah? Salah. Iya, kenapa salah? Eh, oh ya tadi kita ngitung awal ya. Eh, bukan awal. Kenapa salah dan kenapa benar? Sorry. Waktu yang dibutuhkan koin untuk dari atas hingga kembali ke tangan Pak Tony adalah 0,4 sekon. Kecepatan koin sesaat sebelum jatuh ke tangan Pak Tony. Waktu yang dibutuhkan. Enggak, salah. 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 Harusnya apa? 0,1. Iya, udah kan? Iya. Udah ngeco soalnya. Kecepatan koin sesaat sebelum jatuh. Kecepatan koin sesaat sebelum jatuh ke tangan Pak Tony adalah 1 meter per sekon. Benar nggak tuh? Iya. Nggak tahu. Benar atau salah? Ayo. Sama kayak A nggak sih ini hitungannya? Ini jawabannya salah dong. Salah. Kecepatan koin sesaat kembali ke tangan sama dengan kecepatan awal tetapi arahnya berlawanan. Berarti kalau di sini, kan kan dia ngelempar ke atas tadi pakai 5 meter per sekon. Berarti ketika mau ketemu tangan Pak Tony lagi, itu 5 meter per sekon juga, cuman ke arah bawah. Kan sama. Jadi bukan 1 meter. Saat Pak Tony melemparkan koin ke atas, koin tersebut mengalami GLBB dipercepat. Jawabannya adalah Saat Pak Tony melemparkan koin ke atas. ke atas. Oh iya kan dilempar ada tenaganya. Saat ke atas itu dia GLBB apa? Dipercepat atau diperlambat atau Itu yang sebelumnya yang 1 meter per sekon itu salah soalnya itu ya soalnya kan ketinggiannya aja 45 cm ya enggak? Bener nggak? Itu ya yang atas salah apa bener sih? Salah ya. Saat Pak Tony melemparkan koin ke atas, koin tersebut mengalami GLBB dipercepat. Jawabannya salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Coba saya ajak kamu analisa. Kalau kamu lemparkan bola ke atas itu makin cepat atau makin lambat dia nantinya? Makin lambat. Berarti bukan GLBB dipercepat. Oh. Terus habis itu enggak yang kecepatan koin saat sebelum jatuh itu salah apa benar? Halo? Hmm, Salah apa benar salah, yang salah dong. Kan tadi udah saya jelaskan yang ini loh. yang 0,4 gitu? Ini, ini kan tadi kan awalnya 5 meter. 5 meter per sekon yang ini dapat ini di awal. Berarti sampai ke tangan Pak Tony itu juga 5 meter per sekon. Cuman arahnya kalau ini ke atas, ini ke bawah.
kan untuk ke tangan Pak Tony, tapi sama-sama 5. Oke. Nggak paham. Paham. Jadi kalau udah dihitung hasilnya segitu berarti cuma beda arah doang gitu, tapi bolak-baliknya segitu juga. Iya, cuma yang bedanya kan satunya ke atas kecepatannya yang pertama. Yang kedua nanti kan dari GLB yang gerak jatuh bebas itu tiba-tiba nyentuh ke tangan Pak Tony itu sama 5 juga. Kan ketinggiannya sama 9. Berapa tuh? Tinggiannya berapa? 0,45. Terus nomor berapa ya? Nomor berapa lagi? Enggak ada yang kata guru saya besok yang keluar gini juga bener-bener apa tuh soalnya sama katanya. Kata guru saya sih gitu disamain soalnya Pak katanya. Oh ya? Ya disamain soalnya guru saya tahu kan udah pada mau TBK, jadi pada nggak efektif juga belajarnya. Jadi Bukannya disamain plek ketiplek. TBK, UTBK. Jadi A salah ya. Salah, A, kemudian jatuh bebas tadi benar, B salah lagi. Ya nomor 5 juga salah ya. B benar. Heeh. B benar. C apa Pak tadi? Yang benar tuh cuman A dengan C kan? Hah? A dengan sorry, B aja yang benar, yang lainnya salah semua. C salah. D salah. A B C D ya. A B C D. Salah berarti. Ya. Oke, nomor 2. Berdasarkan stimulus 1, ketika koin dilemparkan, waktu yang dibutuhkan koin untuk balik ke atas sama dengan waktu koin jatuh ke tangan Pak Tony kembali. Apakah penelitian tersebut benar? Benar, jawabannya iya. Ke atas sama dengan ke bawah dong berarti. Berarti oh ya, terus nomor 3. Stimulus 2, tol Udah. dalam kota, tol luar kota. Ini tinggal baca aja ya. Berdasarkan stimulus 2, apakah pengendara mobil melanggar peraturan lalu lintas? Stimulus 2. Oh, ini. Saya kira ini. Batas kecepatan kendaraan. Apalagi yang di clue-nya ini nggak kelihatan gambarnya ini. Apa ada ketentuan apa? Coba baca yang bagian kecil-kecilnya. Yang paling kecil-kecil apa itu? Berdasarkan stimulus 2, apakah pengendara mobil X melanggar peraturan lalu lintas? Nggak tahu deh, yang kecil-kecilnya juga nggak kelihatan. Pada pada jalan tol luar kota, batas kecepatan maksimal juga mempertimbangkan lokasi topografi jalan, seperti wilayah perbukitan dengan kecepatan maksimal 80 km per jam.
Halo? Oh, berarti dia apa? Maksimalnya tadi ada clue lain nggak? Enggak ada. Cuman gini doang. Itu paling ada grafiknya doang. Efeknya. Berikut adalah grafik kecepatan penerangannya. Apakah dia melanggar peraturan lalu lintas? Menurut kamu melanggar apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa? Eh, kecepatan mobil X. Ini sebenarnya soal hampir mirip dengan penalaran matematika ini. Kan, pokoknya kecepatan mobilnya itu ya yang di grafiknya. Iya, ini grafiknya. Ya, yang di bawahnya itu apa ya? Kilometer ya? Apa sih? Iya, Jadi yang 60, 40, 110 itu kecepatan mobilnya apa gimana? 60, 40, 40 itu kan kilometer per jam. Itu berarti kecepatan mobilnya. Nah, itu yang naik-naik apa yang 110? Kilometernya juga. Itu kilometer per jamnya. Ke kanan itu tuh waktunya, T-nya. Waktu sekonnya. Iya, waktu detiknya, per detiknya dia. Iya, iya, melanggar karena Kenapa melanggar? nyampe 110 kan maksimal. Nah, puncaknya di sini. Pada detik ke-30 dia kenapa 110. Padahal kan nggak boleh, minimal 100. Maksimal 100. Gitu dah. Simple ya, tapi ya begitu. Yang menjebak. Jadi jawabannya ya. Nomor 3 iya kan jawabannya. Menurutmu apa? Berarti nomor 2 iya berarti ya. Iya. Lanjut ke nomor 4. Gerak mobil X di saat T 45 sekon. Eh, mobil X saat time 45. Oh, lihat grafik yang tadi ya berarti ya. 45 sekon. Itu GLBB enggak? GLB atau GLB enggak? 45 itu di antara 40 dan 45. Terus kalau ada gini, Menurut kamu GLB apa enggak? Ini kan katanya GLB. Ini apa? Kok ada titik 2? Oh, ini tuh yes, ini no gitu ya. ya digarisin apa ya ini nggak tahu deh. Nggak ngerti saya. Digarisin apa? Ya, saya juga nggak ngerti ini gimana. Gerak mobil. Berarti GLB enggak kira-kira? hah? GLB enggak dia? Gerak G, mobil X itu di sini tuh GLB enggak kira-kira? GLB itu apa sih? Maaf, Gerak lurus beraturan. iya, Gerak lurus beraturan. iya. Kenapa iya? Karena ya beraturan sesuai pengaturan mobilnya. Kan dikontrol mobilnya diatur. Bagus.
Jawaban apa itu? Jawaban fisika dong. Kamu lihat grafiknya. Ya saya suka sama lihat grafiknya. Apa kalau gitu jawabannya? Jawabannya benar, GLB. Kenapa dia GLB? Ya karena dia mobilnya diatur sama supirnya. Kalau gitu diketahui sama gurumu nanti. Kenapa dia GLB? Lihat ini datar kan? Oh iya sama itu sama ya Ini sim 45 stabil. kan? 45 itu kan di kondisi dia datar aja, berarti dia 40 terus 40. Dia kan ini 40 km per jam nih. Jadi dia 40 40 40 40 40 sampai dia ke detik ke 50. Berarti dia gerak lurus beraturan. Sedangkan kalau naik-naik ada GLB lagi nggak kira-kira? Kamu lihat di sini. Coba Enggak. deh lihat di grafik. Ya Lihat paling kayak dulu. dari 25 GLB. sampai 15 doang. Iya 15 ke 25 itu juga GLB. Nah, itu namanya GLB. Gitu. Jawabnya ini iya benar. Terus kecepatan mobil X saat ke 30 sekon. 30 sekon itu katanya kecepatan maksimum, benar nggak sih? Hmm? Baca yang kedua. Kecepatan itu yang maksimum, benar. Benarkah? Iya benar. Nah, maksimumnya berapa? 110. Nah, sih. Berarti jawabnya benar. Gerak mobil X saat 32, 36 itu di daerah mana tuh? Daerah ini berarti. Nah, itu kira-kira GLBB diperlambat, benar? Entar sorry apa C ya? Gerak mobil X saat 32. Cari lihat. Eh, no. Entar. Eh, iya GLBB diperlambat benar-benar. Iya, benar. Kenapa diperlambat? Nah, dia ke bawah. Nah, ya kan? Dia ke bawah nih. Dari 110 ke bawah, nurun, nurun, nurun. Kecepatan mobil X saat 10 sekon, kecepatan minimum. Benar nggak? 10 sekon. Iya minimum. Ya, benar. Karena paling bawah tuh. Ini ada mobil. Lanjut. 26. Nomor ini. Gerak mobil X saat 26 dengan 27. Itu GLBB dipercepat katanya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? 26 27 ya. Mm-mm. Iya, iya, iya dipercepat. Benar. Iya, itu benar semua. Dan Oke, nomor sampai sini aman nggak? Terkait dengan ini tuh materinya GLBB semua. GLBB dipercepat, GLBB diperlambat, GL garak lurus berubah beraturan, GLBB itu artinya itu. Terus yang ditanya jawaban dalam lembar esai. Aman?
Bentar. Terjun lenting atau Gimana? meter. Meter. Eh, kan tingginya 49 meter. Ketika sudah melompat ya terlontar kembali ketika tali tersebut memendek dan akan bersosilasi naik turun. Berisolasi. Eh, Oh, bungee jumping ini mah. Atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu kan. Oh iya. Tali, ya talinya kan nanti melar kan tuh. Gitu. Ia akan Berarti, terlontar kembali ketika tali tersebut memendek. berarti ini tuh pakai hukum Gimana? hmm, geraknya tuh bebas. Gerak jatuh bebasnya berarti kita rumusnya gunakan H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti kalau ditanya T sama dengan akar 2H per G. T-nya 2 dikali 49 dibagi 9,8. Halo. Ya, Ini rumusnya. mm-mm. Ada itu duanya apa? Itu rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Kan dia jatuh bebas. Oh, jadi 2H sama dengan 2H per G gitu. Mm-mm. 2H per G itu diakarin karena kan dia T-nya akar di kuadrat. 2 kali 49 sama per 9,8. 2 kali 49 bagi 9,8. Berapa tuh? G-nya itu, oh ya, G-nya itu 9,8. 2 kali 49. Berapa ya? Waktu kan yang betul bagus itu permukaan air. Iya. Gerak jatuh bebas dianggap nol. Ah? Apa? Kan gerak jatuh bebas dia dianggap nol. Dianggap 0. Sorry, gimana dianggap 0-nya gimana? Gimana? Kan tadi kan udah kita ada bahas gerak jatuh bebas kan. Ya. Gerak jatuh bebas kita kan V-nya dianggap nol. Kan rumus Oh ini. iya. Jadi 2 kali 4, 2,49. Bentar, kayaknya 2, beda. Kayaknya boleh pakai kalkulator.
Jadi saya tinggal 2 kali 49 gitu, terus dibagi 2 kali 49, 98. 98 bagi 9,8. Berarti Berarti 9,8. Sembilan. Berapa sih? 98. 98 bagi 9,8. 9,8. 10. berarti akar Akar 10. 10. Itu sekitar berapa tuh? Akar 10. Jadi hasilnya berapa? Akar 10 ya? Oke. 10 adalah 10. akar 10 itu 3, Ntar. Oh, belum selesai. akar 10 itu 3, sebenarnya udah selesai sih. Kalau kamu buat akar 10 aja juga nggak apa-apa. Akar 10 detik. Tapi dicari akar 10 itu 3,16 detik. Oke. 10 tuh dipecahin apa gimana sih itu? Akarnya di akar 10. 10 Akar 10. gimana sih? Difaktorin apa gimana sih? Saya sih ngejelasinnya. Gimana ya? Ya difaktorin. Kalau akar 4 kan itu 2 kali 2 kan? Ini 2. Ini kalau akar 10 kan nggak mungkin. Makanya yang mendekati 3. Karena 3 kali 3 itu 9. Bukan 3,16 ya. Oke. Oke. Terus lanjut nomor 6 gimana nomor 6? Nomor 6. Terus semua itu bertanah sini. Oh, yang tadi banji jumping yang tadi ya. Berarti berdasarkan banji jumping tersebut, kita harus nyari. Yang pertama, ketika melakukan banji jumping, bagus tidak memiliki kecepatan awal. Benar atau salah? Jawabannya adalah Ya, bagus tidak. Salah. nah, Kenapa benar? ini aku udah kelima kali nggak sih? Keempat. Oh, Udah belum. oh iya, sorry. Apa? Itu bilang hewan. Karena kecepatannya sama masih konsisten kecepatan. Kecepatan gerak jatuh bebas, V
gerak jatuh bebas itu nggak ada, kan dijatuhkan kan, mulai kita belajar gerak jatuh bebas itu dari koin Pak Tony tadi loh, ke bawah. Dari itu kan selalu dibilang gerak jatuh bebas itu kecepatannya nol, makanya di sini tidak memiliki kecepatan awal, dari Pak Tony tadi bilang. Oke, terus habis itu percepatan kayak Nomor dua, percepatan gerak pada jam sebanding dengan percepatan ini gravitasi tadi. yang V gerak jatuh, oh ya, gerak Apa? jatuh jadi kalau gerak jatuh bebas tuh nggak, emang pasti nggak ada kecepatan awalnya. Benar. Beda halnya kalau kamu, tadi aku kalau nggak salah mengilustrasikan duren deh, kalau nggak salah ya, apa kalau kamu masih ingat? Kayak pernah dengar. Nggak, bukan pernah ada, aku nggak tahu, kamu sepersekian detik hilang, sepersekian detik teori itu langsung kamu langsung nguap. Nggak tahu kenapa. Nggak Ini aku tahu. udah bilang di awal dari Pak Tony, kemudian aku timbulkan dengan duren. Duren itu jatuh ke bawah, ini duren tadi aku jatuh, jatuh ke bawah, kan duren itu kan plak, kotak dari ini langsung jatuh ke bawah itu tanpa kecepatan awal karena dia gerak jatuh bebas. Beda halnya kalau kamu lemparkan batu dari lantai 12 misalnya, itu lemparkan dari atas ke bawah, itu enggak gerak jatuh bebas, itu ada kecepatannya. Tapi kalau kamu nyenggol batu doang dari lantai atas, kamu nyenggol lantai 12 senggol gitu, nah itu gerak jatuh bebas dia, itu pun sebenarnya ada kecepatannya sih karena kamu senggol, nggak masuk juga konsepnya. Nah, terus Sekarang bisa gini deh, kamu punya benda nih di tangan kamu, coba pena, kamu punya pena kan sekarang, iya kamu lepaskan penamu, coba jatuh ke bawah nggak dia? jatuh. Itu namanya gerak jatuh bebas. Tapi kalau kamu lemparkan ke bawah penamu pakai tangan kamu, langsung kamu kasih kecepatan, itu namanya nggak gerak jatuh bebas. Itu konsep gerak jatuh bebas. Kelima, udah aku bilang. Oke. Udah, nggak Iya, paham pulang lagi iya, analoginya. iya. Yang percepatan. Karena ada banyak gerakan. Yang pertama kalau bola dilempar ke atas, itu namanya GLBB, diperlambat. Kenapa diperlambat? Makin lama makin lambat dia ke atas itu. Nggak ada dia melawan gravitasi makin cepat. Tapi dia lempar ke bawah, itu namanya GLBB, dipercepat. Ada namanya GLB, gerak lurus beraturan. Ini terjadi kapan? Kendaraan motor bisa. Fisika tuh erat kaitannya dengan kehidupan kamu. Hmm. Enggak, dan udah jelas ya kan? Oke. Oke. Sekarang ya yang kedua apa yang B-nya? Yang Halo? B, Yang percepatan gerak. karena saat bagus jatuh bebas sebelum tali elastis itu, berarti dia percepatannya sama dengan gravitasi bumi dong. Berarti Hanya ke bawah, dia jatuh. benar berarti. Benar.
Terus habis itu persamaan waktu. Persamaan waktu di permukaan air adalah T sama dengan akar 2G 2H 2G per H. Salah dong. Kenapa salah? Karena Hmm, karena Karena beda rumus. harusnya Eh, ya beda rumus kan, ini seharusnya buat yang apa sih namanya? Itu kan yang buat pas waktu jatuh kan. Apa persamaan waktunya? di permukaan air. Ya karena nggak ada nggak disebutin ya. Mm-mm. Ya karena nggak disebutin. Sama rumusnya beda. Terus kalau yang itu yang saat menyentuh air percepatan di itu adalah nol, apa? Bener gak? Salah ya? Sekarang kamu tahu kenapa ini salah nggak? Karena rumusnya beda. Rumusnya apa emang? Ya rumusnya di atas tapi bukan itu kan, yang di atas tuh seharusnya itu. Kamu cari nomor 5 nggak tadi? Hah? Kamu Iya, cari nomor 5 nggak? nggak, saya nyatet, tapi karena yang ditunjukin tuh rumus yang apa ya? Yang dibutuhkan bagus untuk menyentuh permukaan air, bukan persa eh bukan ya, waktu yang dibutuhin bukan persamaan waktunya. Tadi kamu ngerjain nomor 5, boleh lihat rumusnya. Kamu Eh, ngerjain nomor 5 tadi. sorry, bukan salah salah. Salah. Enggak ada yang beda rumusnya. Saya kira Nomor, sama. nomor 5 itu rumusnya adalah tadi kamu jawab. 2H per G. Iya, ini dibaliknya dia 2G per H. Itu kesalahan fatal besar di dia. Dibaliknya. Hmm. Saat menyentuh air, percepatan itu adalah nol. Benar nggak kira-kira? Mau menyentuh air dia ya, tapi nggak tenggelam dalam airnya. Mm-mm. Kira-kira percepatannya itu tuh nol nggak? Nol. Eh, iya nol kan, itu berhenti berhenti mendadak. Jawabannya salah. Justru kan dia gini loh, terjun ke bawah. Pasti pas di bawah itu percepatannya maksimum dia. Mm-mm. Nggak mungkin nol. Kalau dia nyumpah nampas air, kamu ibaratnya kamu jatuh nih dari atas ke bawah, kira-kira kamu misalnya jangan ya, jangan, atau kita barang itu kita jatuh dari atas ke bawah, kira-kira barang di atas ke bawah itu dia slow motion nggak di bawah, Enggak. slow mo nggak dia tiba-tiba, kan nggak, langsung tap gitu. Ya, ya oke. Ya oke. Kesamaan kecepatan di permukaan air adalah VT sama dengan akar 2GH. VT-nya akar 2GH. V-nya akar 2GH. Nah, ini benar nih. Ya, V sama dengan akar 2GH.
Udah? Nah, saya setuju. Oke. Oke, habis itu Habis itu ini nomor 7 gimana? barat, timur, utara, selatan, berarti barat, timur, utara, selatan. Orang anak berjalan 60 meter ke sini, ke barat 60, lalu ke utara ke atas, ke utara 80, dan belok ke arah barat sejauh 60, barat lagi ke baratnya sejauh 60, ke kiri lagi terus, dan membentuk 30 derajat terhadap utara, berarti ke arah sini dong, ke arah utara. Oh, resultannya berarti ke arah barat sejauh 60 meter membentuk 37 derajat terhadap utara. Oh, berarti ke atas ini begini. Nah, ini 37 derajat. Gini, gini, gini. Oh, Oke. Halo? ya, Jadi gimana cara cara nomor 7? dianalisa dulu, nggak bisa langsung gimana-gimana. Jadi kan seorang anak 60 meter ke barat, lalu ke utara 80 meter, dan berbelok ke arah barat sejauh 60 meter, membentuk 37 derajat terhadap utara. Resultan perpindahan anak itu adalah 60, sama sini-sini 80. butuh busur nggak kalau buat ngerjain enggak? Enggak sih. Sebenarnya nggak perlu busur-busuran gitu. Tapi yang penting itu analisanya dapat. Ini 80, 60, 80, oh, ini 60 gitu. Aku udah buat garis-garis kayak gini aja. Cuman kan kita butuh pada sumbu X berapa, pada sumbu Y berapa. Nah, ini 60 meter ke 37 derajat. Berarti kan dia ke arah ini. Berarti ke baratnya dia, kita harus hitung ke arah baratnya dapatnya tambahnya 60 meter. Ditambah, kan ini kalau ke barat berarti kok sin. 60 meter lagi ditambah sin 37. 60 sin 37. Kalau yang ke arah utaranya itu pertama dia 80 meter ke utara ditambah 60 cos 37 utara. Berarti baratnya ini nilainya dapatnya 60 ditambah sin 37 itu 0,6. Berarti 60 dikali 0,6.
Maka dapatlah 60 ditambah 36. Hasilnya 96. Oh, hasilnya udah tuh 96. Baru di baratnya. Utaranya sama, berarti 80 ditambah 60 cos 37 itu 60 dikali 0,8. 80 ditambah 48 hasilnya 128. Baru diresultankan. Berarti resultan perpindahannya adalah barat kuadrat ditambah utara kuadrat diakarin. Hmm. Berarti udah nih gini. Belum lah, semudah itu. Berarti ini dari 1 sampai ini paling susah ini. Enggak, masih banyak yang bawa sisa semua. Nomor 14 apa lagi? Bukan perihal susah apa enggaknya, masuk enggak ke logikanya gitu. Baratnya 96, 96 kuadrat tambah 128 kuadrat. 96 kuadrat berapa? Nah, 96 kuadrat tuh 9.216. Halo, Berapa? 9.216. 9.216. Berapa? 9.216. 9.000. 96 kok 9.000? Tar. Ya saya di kalkulator gitu jawabannya. 96 kali 96 berapa? Oh, saya ya, 96 kali 96. Yes, 9.216. Saya dipakai kalkulator jawabannya itu. Kalau 16 aku percaya. Kalau 12 enggak. 9 Ditambah 128 dikuadratin.
Halo. Berapa? Tambah berapa? 128, 1 tambah 128 kuadrat itu Ya. 16.384. 16.300. 384. 16.384 Iya. tambahin coba. 108.550. Halo. 108.000. 108.550. Bentar, apa jadinya? Hitunganmu benar nggak sih? Kamu pakai kalkulator aja takutnya salah nanti. Iya kan? Ditambah 16384 tambah 92166. Oh iya, sorry sorry sorry. Kelebihan. Kelebihan namanya, kelebihan, sorry. 9216 tambah 16384 25600 256.000. Cuma besok boleh pakai pakai kalkulator. Boleh. Enggak, kalau fisika fisika sama kimia boleh setahu aku. Berarti kamu juga harus belajar cara menggunakan kalkulator ya. Iya. Diakarin coba. Nah, diakarin. Akar 25.600 kan itu. Iya. Terus habis itu diapain? Udah. Halo, halo. Sudah itu. Itu udah jawabannya udah 25.600. Tadi disuruh apa emang? Ya, kata. Oh, 160. Akar 25.600 itu 110. Apa tadi di saya 160 jawabannya. Apa apa saya yang salah cara kalkulatornya? Halo? 160. Ya, berarti jawabnya 160. Jauh juga ya. Hmm. Oke.
cari yang mudah, nggak ada sih. Rangkaian listrik, ampere meter, alur tegangan listrik. Ya paling gampang itu yang rumput doang paling, yang cuman baca. Tinggal dibaca. Kalau ini kalor air pendek ya caranya. Kalor jenis air, jenis es, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es yang bersuhu min 5 menjadi 200 gram air bersuhu 25. Gampang sih kagak ya, cuma bisa sih. Dibuat grafiknya dulu, aku pengen lihat patternnya. Di sini min 5, ini min 5, naik ke atas, di sini 0. Turun sini, naik sini sampai 25. Nanti ada color 1, color 2, sama color 3. Ya, itu kayaknya gitu. Apa kamu? Gitu ya.
Ya caranya panjang banget. Nah, B1, B2, B3. Karena dianalisa dulu nomor 3, 4 gitu. Kalau misalkan apa ya? Nomor 8 tuh panjang nggak nomor 8? Nomor 8 mah dianalisa. Ini harus, kalau aku ngerjainnya harus dianalisa dulu, kayak ini kan soal kayak macam-macam soal seperti olimpiade. Jadi ya perlu dianalisa sih ya ini. Kalau ini dianggap kalau ini ke bawah, ini ke kanan. Ini gaya tegangan tali ada. Ini gaya tegangan tali. Ini gaya W. Tanya percepatannya dulu. Cari percepatannya dulu sih. Terus kalau yang nomor 8 itu benar-benar harus analisasi. Paling kayaknya terakhir nomor 35 deh. 35 itu bisa menggunakan azas. Nomor 35 itu campurannya. Jadi ditanya kan, oh masa minuman air panen beda. Oh campurannya udah ketahui. 35 berarti campurannya sama dengan campuran sama dengan M1 kali T1 tambah M2 kali T2 dibagi M1 tambah M2.
kita campurannya 30 sama dengan 300 ditambah dikali 90 300 cuman 300 kali air suhu dengan 0 derajat ditambah 990 derajat Celcius kali M dibagi M tambah 300. Berarti ini sama dengan 30 sama dengan 90 dikali M per M ditambah 300. Berarti kalau kita dibagi 30 sama dengan 30 M 30 M tambah 900 9.000 sama dengan 90 M. Berarti masanya adalah 900 dibagi 9.000 bagi 60 sama dengan 140 gram. Oke. Demikian untuk pembahasan hari ini ya. Iya, nanti kirimin ya, enggak kalau bisa